Halo, selamat datang di podcast kami. Ya, perkenalkan kan ya. Perkenalkan nama saya Talenta Laskar. Oke, rekan saya. Dan perkenalkan nama saya Rizky Fadil Hamzah. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang kalian 4 teori family business kami, yaitu ada Family Business Life Cycle, RBV, Forum Model, dan Professionalization. Nah, dari situ kami sudah menganalisis beberapa tentang family business governance. Nah, oke. Lanjut Fadil. Dan mungkin untuk yang pertama kali ya, untuk membuka ini saya menjadi host dulu. Ya Mas Talenta. Oke, bagaimana? Untuk yang pertama itu mungkin saya akan menanyakan tentang yang sudah disampaikan barusan dari Family Business Life Cycle, RBV, dan Forum Models. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Family Business Life Cycle. Oke. Mungkin menurut Mas Talenta sendiri gimana sih hasil analisa kemarin? Jadi gini, saya akan menjelaskan tentang family business saya dulu. Family business saya bergerak di bidang skincare, itu kecantikan. Nah, yang dimana family business saya udah berdiri dari tahun 2008 sampai sekarang. Saya akan menjelaskan tentang family business life cycle. Nah, di sini dimana fase growth dan formalization, dimana bisnis berkembang pesat, namun belum memiliki struktur manajerial yang profesional. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun tata kelola keluarga yang kuat. Nah, jadi gini, di family business saya itu banyak klien-klien yang membutuhkan pembaruan, seperti saat ibu saya menikah. Mungkin klien-klien saya pada mengeluh jika perawatannya yang mungkin belum didelegasikan kepada saya yang lebih profesional atau lebih baru. Nah, di mana saya masuk, itu saya akan merubah beberapa tata kelola di dalam family business saya. Dari pertama ada konten media ataupun delegasi SOP kepada beberapa karyawan kami. Oke. Oh berarti sebentar ya Mas. Berarti sebelumnya katakanlah ya ini kan dari bisnis keluarga lah gitu kan. Dan terus dari Masnya sendiri ini itu ada keinginan untuk melanjutkan bisnis keluarga tersebut. Meskipun katakanlah itu kayak di bidang kayak kecantikan kosmetik lah gitu kan ya. Dan untuk Masnya sendiri kan adalah laki-laki lah gitu ya. Ya, betul. Tapi ada kayak keinginan mungkin emang passionnya itu di kecantikan atau di kosmetik tersebut. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ini, ya saya laki-laki, saya cowok, saya bener-bener orang yang suka main seperti laki-laki biasanya lah. Nah, kenapa saya ingin mengambil family business saya ingin melanjutkan family business saya? Karena dari situ passion saya dari kecil. Mungkin orang tua saya sudah membuat bisnis itu dari lama, jadi saya sudah mengikuti orang tua sejak lama. Seperti halnya sekarang kan banyak seperti ini, seperti Dr. Richard Lee, Dr. Detektif. Nah, di situ kan baru rame-ramenya ya tentang skincare, tentang banyaknya edukasi. Nah, dari situ saya banyak beredukasi. Dari bisnis skincare, saya juga beredukasi tentang pengambilan uang yang sangat banyak. Nah, saya mengambil dari segi bisnisnya, bukan dari sebagai kecantikannya. Jadi begitu. Oh, berarti lebih tertarik ke dari bisnisnya tersebut. Iya. Ya. Karena memang kalau misal saya dapat sendiri ya, kayak skincare-nya emang kayak kebutuhan primer lah. Kenapa sekunder ya Mas? Maksudnya kayak, kan family bisnis saya kan terutama bisnis, baru itu skincare itu kan juga bonus untuk saya. Jadi skincare untuk yang kecantikan tuh sebenarnya. Dan emang kayak misalnya skincare ini kan emang dibutuhkan masyarakat, mungkin bisa habis beli ganti. Ya gitu. Dan itu ya kayak perputarannya itu emang, aduh potensinya emang bagus sekali Mas. Ya, skincare itu. Memang. Oke, sekarang aku tanya ke Kak Fadil. Kak Fadil kan juga mengikuti tentang analisis kemarin. Bagaimana di analisis tentang family business saya? Mungkin saya lanjutkan ke daerah yang RBV. Oke. Mungkin dari RBV sendiri yang saya analisa ini dari keunggulan utama Maitamara Skincare ada pada formulasi produk alami. Jadinya dari formulasinya itu dan komposisinya itu ada mencakup tentang produk-produk alami yang diambil langsung dari alam. Terus juga dari dari eksklusif dan komunitas loyal di media sosial.
ini adalah sumber daya unik yang harus dijaga dan dikembangkan agar sustain di pasar yang kompetitif. Jadi mungkin kalau menurut saya sendiri dari RBV-nya itu Metamar Skincare ini mempunyai value atau nilai jual yang membedakan, bukan membedakan sih, tapi itu kayak lebih ke ini kan beda dari yang lain. iya kan? beda dari yang lain. Ya, karena di Metamar sendiri punya komunitas loyal yang tadi sudah dijelaskan dari Fadil. Komunitas loyal sendiri itu juga ikut membangun, kalau dari ayah saya yang terangkan itu juga ikut membangun bagaimana klien-klien saya itu mempunyai member atau komunitas loyal tadi kita jelaskan yang bisa membuat kami semakin lebih besar di pasar. Jadi gitu. Jadi itu masuk kayak strategi lah, Ya, strategi yang emang penting lah, harus ada lah. ya itu marketing dasar sih. Oke. Selanjutnya apa yang ingin Anda katakan Anda tanyakan ke saya? Terus lanjut ke pembahasan yang selanjutnya itu tentang room model family business Mas Talenta sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Forum model. Oke, di sini saatnya perusahaan berada di antara renewal room dan containment room. Puas dengan pertumbuhan, tapi harus hati-hati agar tidak masuk ke denial room. Karena tantangan regenerasi dan manajemen SDM belum tersentuh secara profesional. Nah, jadi gini guys, aku memang belum masuk ke dalam bisnis Tamara, tapi akan masuk ke dalam family bisnis saya, yang dimana nanti banyak tantangan-tantangan yang harus saya lewati, itu yang membuat saya denial. Nah, dari situ saya belajar tentang renewal room dan containment room, yaitu bagaimana saya bisa belajar dengan di dalam bisnis keluarga saya tentang kecantikan, edukasi tentang skincare, dan itulah tentang skincare pokoknya, biar saya bisa menerima delegasi tentang ilmu-ilmu dari orang tua saya ke saya. Oke. Balik lagi ke rekan Fadil. Jadi saya juga ingin menanyakan ke Fadil bagaimana tentang professionalization. Jadi kayak saya terhadap family business saya. Misalnya yang kemarin yang saya dapati mungkin dari professionalization teori dari Metamar Skincare sendiri, yaitu tentang ngasih, kalau menurut saya itu masih di dalam tahap transisi dari manajemen yang berbasis keluarga ke sistem profesional yang lebih proper lagi, mungkin dari sistem SOP dan lain-lain lah. Oke. Ya. Ini mungkin butuh rekrutmen dari eksternal seperti konsultan, nah yang mungkin yang udah expert lebih di bidang skincare tersebut, dan juga rekrutmen manajer profesional dari non keluarga. Jadi itu karena kalau misalnya dari nilai-nilai keluarga sendiri mungkin itu katakanlah ada kayak enak gak enak lah, karena untuk menjembatani untuk biar lebih profesional lagi dalam segi operasional, itu harus ada kayak manajernya sendiri. Ya, karena waktu kami menganalisis tentang Metamar Skincare sendiri kemarin, kami banyak, dan saya termasuk saya juga menyadari banyaknya karyawan di Metamar Skincare dari keluarga saya sendiri. Maka dari itu saya telah menganalisis bagaimana caranya untuk menanggulangi hal tersebut. Ya, dari situ saya juga banyak mengundang teman-teman saya untuk ikut menganalisis juga dari pihak eksternal bagaimana tentang pendapat Anda tentang sistem SOP atau perusahaan Metamar sendiri gitu. Nah, dari sini akhirnya kami ingin menjawab evaluasi tersebut. Seperti kami ingin mengundang beberapa besok pas saatnya saya sudah ada di family business, saya akan mengundang beberapa karyawan eksternal untuk masuk ke dalam bisnis saya. Oh, berarti ada rekrutmen baru lah. Ya, dari, gitu. Mungkin dari berbagai macam-macam divisi yang akan dibentuk berikutnya, selanjutnya. Ya gitu. Sekarang saya akan membahas tentang struktur tata kelola dan rekomendasi. Kami merekomendasikan struktur family governance sebagai berikut. Yang pertama adalah family council, tempat diskusi keluarga tentang nilai, visi, dan rencana suksesi. Yang kedua ada business board, dewan bisnis yang terdiri dari perwakilan keluarga dan profesionalis independen, jadi seperti papa saya dan saya. Yang ketiga ada family consultation,
dokumen tertulis yang mengatur aturan suksesi, pembagian saham, dan keterlibatan anggota keluarga. Nah, sekarang saya tanya tentang Fadil. Bagaimana waktu itu Fadil menganalisis tentang analisis resiko dan mitigasinya? Nah, dari yang kemarin kita dapati dari risiko dan penanggulangannya atau mitigasinya tersebut, yaitu yang pertama, risiko ketergantungan kepada owner. Yang kami dapati untuk penanggulangan tersebut yaitu pelatihan manajer profesional dan SOP. Terus yang kedua, risiko konflik keluarga, yaitu dengan mitigasi pembentukan family council. Terus yang ketiga, risiko produk yang ditiru oleh kompetitor. Ya, dan itu mungkin udah bukan hal yang baru lagi lah, itu udah kayak umum lah di pasaran. Dan untuk penanggulangannya sendiri yaitu tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi itu mungkin ada kayak regulasi sendiri ya. Jadi mungkin kita ada mengatur untuk segi hak cipta, sudah hak cipta tersebut. Ya, sudah. Seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan tentang struktur dan kualitas laporan yang dimiliki Maitama Skincare. Ya. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan kualitas laporan. Oke, laporan kami disusun dengan rapi dengan visual diagram keluarga, diagram RBV, dan forum yang menunjukkan dinamika transisi dan posisi bisnis saat ini. Semua disajikan dengan bahasa profesional dan narasi berbasis data serta wawancara berlangsung dengan pemilik Maitama Skincare dan juga saya. Nah, terus kami juga menyusun dokumen family consultation dan organigram struktur tata kelola baru yang aplikatif dan siap diimplementasikan. Saya sudah menjelaskan dan sudah menerapkannya di dalam paper yang sudah saya buat. Saya kirim kemarin di Professionalization Family Business. Nah, oke. Jadi begitu. Bagaimana tanggapan Fadil? Nah, mungkin ya cukup saja sekian dari sini. Ya ini juga kemarin ya kita cukup lengkap juga sih untuk menganalisa dari Maitama Skincare ini. Dan mungkin ya itu saja sih yang bisa kami sampaikan lah. Yang kita mungkin ada sedikit kayak masukan dari kami atau apapun itu, mungkin itu saja sih dari saya. Terima. Oke. Ya, podcast ini diproduksi oleh tim konsultan family business dari Universitas Cipinang. Saya semua data telah dikonfirmasi dan didukung oleh orang tua saya tentunya, dan juga ada dokumentasi lapangan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.